kayak gitu. Tapi sebelum kita bahas nih lebih dalamnya, mungkin nanti kita bakal ngebahas hal ini bareng teman-teman apa namanya, teman-teman narasumber kita yang udah oke banget, expert banget di uh, sesi mereka masing-masing kayak gitu. Nah, mungkin sebelum aku lanjut, aku bakal ngenalin mengenai Alto Network dulu. Mungkin sebelum aku mulai, aku pengen absen dulu nih. Teman-teman boleh dong dicek namanya yang sudah hadir. Oh, Monica hadir, Virus hadir, Eriko hadir. Boleh ya? Ditulis dulu di. Ayo, siapa nih? Kita absen dulu siapa yang udah hadir. Di sini ada 37 orang loh yang sudah menyempatkan waktunya. Wow, ada Jens from Jogja. Boleh nih di mantap. Oke, ada siapa lagi? Semangat semua ya malam ini ya. Sudah pada makan malam belum? Boleh ya kita dengerin webinarnya sambil ngemil, sambil apa namanya, sambil uh, ngemil-ngemil cantik tuh boleh, sambil ngopi tuh boleh. Kayak gitu. Keren banget nih. Pada semangat ya semuanya. Ada lagi yang mau absen? Boleh, boleh. Silahkan. Keren banget. Oke, so teman-teman thank you banget buat semangatnya. Hopefully nanti dari awal sampai akhir sesi teman-teman semangatnya tetap terjaga dan teman-teman mempunyai apa ya, insight-insight baru nih mengenai si QA Engineer kayak gitu. Nah, abis ini aku akan menjelaskan mengenai si Alto Network, tapi setelah itu kita bakalan punya teman-teman narasumber dan di akhir sesi nanti kita bakalan punya Q&A. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan boleh disiapin dari sekarang, nanti kita bakalan bantuin buat jawab pertanyaan dari teman-teman. So, teman-teman, mungkin teman-teman di sini yang paling tahu mengenai Alto Network itu yang paling gampang adalah, wah biasanya ada tuh mbak di logo-logo ATM kayak gitu ya. So, benar banget, mungkin yang paling gampang dimengerti kita adalah salah satu switching company, yang mana kita lahir dari tahun 1993, dan juga di tahun 2007 kita sudah dikenal sebagai Alto Network. Kita juga sudah apa namanya, nge-expand bisnis kita ya, nggak cuman di switching, tapi kita punya sebagai salah satu payment infrastructure provider yang menyediakan solution ataupun solusi yang dibutuhkan dari partner dan kliennya kita. Dan Alta Network di tahun 2018 juga sudah di invest, jadi kita menjadi bagian dari Jarum Group. Mungkin teman-teman yang paling familiar mengenai Jarum Group ya, kayak gitu. Jadi Alta Network tuh sepanjang tahun, kurang lebih 30 tahun kita lumayan perkembangannya lumayan strategikal kayak gitu. Mungkin boleh kita lanjut mengenai si Alto Network. Apa sih apa namanya? Apa sih produknya Alto tuh kayak gimana sih? Apa sih yang disediakan, solusi seperti apa sih yang disediakan dari Alto ini gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini yang paling familiar sama logonya ada logo Visa dan Mastercard. Terus ada logo Alto juga tentunya. Nah, end to end dari produknya Alto itu kita salah satunya adalah Managed Service Solution. Managed Service Solution itu seperti apa? Tenang aja teman-teman, teman-teman bakalan mendapatkan jawabannya sepanjang sesi ini. Bahkan sesinya nggak cuma malam ini, tapi kita masih ada 2 sesi lain di hari Selasa dan hari Rabu. Kayak gitu. Nah, salah satu produk yang paling familiar adalah QR. Teman-teman sekarang pasti sering banget bayar ini itu pakai kris ya. Nah, bahkan sekarang abang-abang yang jualan uh, jualan gorengan, jualan bakso, udah ada yang jual pakai kris. Jadi kita nggak perlu pakai cash lagi. Terus kita untuk salah satu produknya kita juga ada namanya biller. Biasanya suka bayar tagihan listrik, tagihan air dan segala macamnya. Kayak gitu. Dan kita next, sepertinya pasti banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Alto tuh. Kita sebenarnya ada apa aja sih, si switchingnya ini sebenarnya seperti apa sih kayak gitu ya. Nah, dari ilustrasi yang selanjutnya teman-teman bisa lihat nih. Mungkin boleh di next dulu slide-nya. Oke, nah bisa dilihat ya kalau misalnya dari
Oke, kita tunggu dulu, nggak apa-apa. Mungkin ada sedikit technical issue, tapi sambil ngobrol-ngobrol aja. Jadi salah satu apa namanya produk kita yang paling dikenal adalah switching, dan switching company yang ada di Indonesia tuh cuma 4, salah satunya ada Alto. Switching itu cara bekerjanya seperti apa sih? Kayak gitu ya. Mungkin paling gampang dari bank A itu mau bertransaksi ke bank B, kayak gitu ya. Sedangkan mereka mempunyai jaringan yang berbeda. Nah, kita tuh jadi jembatannya. Alto tuh akan menjadi jembatan buat teman-teman ataupun siapapun nasabah yang mau bertransaksi secara real time, kayak gitu. Mungkin kalau dulu-dulu sebelum ada switching company ngirim duit dari bank satu ke bank 2 tuh butuh waktu 24 jam, tapi sekarang tuh hitungan detik duitnya udah langsung nyampe. Kayak gitu. Mungkin habis ini kita bisa lihat ya, apa namanya, kita bisa lihat ilustrasinya seperti apa. Kayak gitu. Teman-teman sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai Alto? Tertarik nggak sih mengenai Alto? Mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol nih di kolom chat dulu. Silahkan teman-teman. Oke, mana nih? Atau semuanya udah langsung penasaran mengenai QA itu seperti apa? Kayak gitu. Oke, nah gimana? Sudah oke kah? Oke, kayaknya masih belum. Mungkin kita langsung lanjut aja. Oke, good job. Oke, kita sudah bisa melihat. Nah, ini dia salah satu ilustrasi yang tergambar mengenai Alto Network ataupun switchingnya, kayak gitu ya. Dan switching seperti yang aku sudah mention tadi, switching company yang ada di Indonesia tuh ada 4. Mungkin logo bagian kuning di paling bawah itu adalah salah satunya Alto, kayak gitu. Oke, kita next, teman-teman. Kalau misalnya tadi di kolom komen aku udah lihat, oh sudah jelas nih, sudah jelas. Tapi aku yakin banget pasti teman-teman di sini masih punya banyak banget pertanyaan kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran, kliennya Alta tuh yang dikerjakannya Alta tuh siapa aja sih? Nah, bisa dilihat ya di sini teman-teman, klien list yang ada dari Alta tuh ada Cbank, ada Aladin, ada BCA. Pasti teman-teman sangat familiar ya sama logo-logo yang ada di sini. Nggak cuman bank, tapi kita juga ada seperti Dana, kita ada ShopeePay, ada Sendit juga, dan segala macamnya. Jadi kita emang kebanyakan sebagai salah satu payment solution yang kita berikan kepada klien-klien kita ini. Kayak gitu. Oke, kita next lagi. Oke, nah ini merupakan bagian yang paling ditunggu-tunggu dari teman-teman yang hadir hari ini. Pasti penasaran banget, QA tuh ngapain sih di Alto? Nah, dari foto ini bisa dilihat ya, ini adalah tim QA yang ada di Alto Network. Lumayan rame, bukan lumayan lagi, tapi emang rame banget. Bisa dilihat ya dari foto tuh kelihatannya, aduh, kayaknya teman-teman QA tuh seru-seru banget deh. Jadi makin eager nih buat bergabung bareng QA di Alto, kayak gitu. Mungkin langsung aja, sekalian kita ngobrol-ngobrol, sekalian kita kenalan-kenalan. Kita panggil aja narasumber yang akan memberikan ilmunya, memberikan insight-nya kepada kita semua. Mungkin kita panggil dulu, ada Amelia dan Yukianto. Halo, suara aku kedengeran kah? Halo, halo. Kedengeran nggak Halo, suaraku? Halo. apa kabar Kak Baik Yuki, Mbak banget. Amel? Baik, Kak. Oke. Kak Yuki, Mbak Amel, kan hari ini toh kita bakal ngobrol-ngobrol ya mengenai QA. Nanti bakal ada slide juga yang akan dijelaskan oleh dua narasumber kita ini. Tapi ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin kita mulai dari Kak Yuki, silahkan Kak, kenalan dulu. Halo semuanya. Kenalin, nama panggilannya gue lo apa aku kamu aja nih? Boleh bebas aja. Senyaman Oke, lu aja. Iya, oke, betul. siap. Oke, kenalin nama gue Yukianto Darmawan. Gue di sini sebagai QA Lead di Alto Network. Dan lanjut, Kak Amel gimana? Boleh kita Halo lanjut dulu. guys. Kenalin, nama aku Amel. Amelia Septiani Manurung, biasa dipanggil Amel. Aku sebagai QA Engineer Associate di Alto.
Oke. So, teman-teman yang hadir di malam hari ini ada kurang lebih 42 orang. Jadi kalau kalian punya pertanyaan yang, "Aduh, gue masih punya pertanyaan banget nih mengenai QA," 2 orang ini adalah expertnya di Alto yang bakalan bantuin kita buat jawabin pertanyaan kalian. So, without further ado, kita langsung mulai aja. Kak Yuki dan Mbak Amel, the stage is yours. Silahkan. Oke. Ayo. Gimana nih? Mas Lana, ayo kita mulai slide-nya dulu. Mas Lana. Halo? Mungkin slide-nya lagi belum dijalanin ya, tapi Betul. mungkin kita bisa kenalin dulu ya. Kan di sini kelihatan banget nih ya, QA kita itu ada banyak banget nih. Nah, sebenarnya di sini adalah salah satu keseruan-keseruan nih yang ada di Alto Network. Jadi kita itu udah kerja gitu ya. Kita pun enggak memungkiri kita itu mungkin pusing juga atau gimana gitu. Tapi kita itu banyak aktivitas juga gitu loh. Kita bisa ada outing, kita kadang kemarin yang di foto tuh, coba lihat yang di bagian kiri, itu tuh foto kita pas lagi buka bersama. Kita lagi buka bersama di puasa tahun ini gitu. Jadi kita ini di sini sebenarnya ada banyak aktivitas juga gitu kan. QA itu nggak cuma sekedar ngetes doang gitu, tapi kita aktivitasnya banyak juga. Outing internal kita sebagai QA pun sebenarnya banyak gitu, nggak cuma outing untuk as a whole company aja. Jadi sebenarnya ya kita di sini seru lah, kita di sini fun. Jadi sebenarnya kerjaannya itu serius gitu kan, tapi santai gitu. Jadi enggak apa ya? Enggak kaku lah. Kita itu sebagai QA di Alto di sini ini enggak kaku sama sekali. Jadi mungkin pembawaannya santai. Kita pun kalau misal ngobrol-ngobrol gitu kayak ya kadang kita sebagai staff gitu kan, sebagai teman-teman kerja kayak manggilnya gua lu santai gitu kan, dan kita untuk kesehariannya pun untuk outfit gitu kan ya kayak pakai kaos aja pun sebenarnya nggak masalah gitu. Oke, Mas Lana, kita boleh mulai slide-nya dulu. Mungkin kita di sini ada kesalahan teknis juga kali ya, soalnya kadang ya slide-nya pun suka nggak jalan gitu. Betul. Nah, sambil nunggu Lana, panjang umurnya nih. Tadi hampir aja kita mau tanya-tanya dulu, tapi nggak apa-apa. Sudah oke kah slide-nya, Lana? Udah oke. Nah, oke. Mungkin kita bisa langsung mulai aja Kak Dina ya. Oke, jadi sebenarnya di sini gue pengen banyak ngejelasin nih tentang QA. QA itu di Alto itu gimana. Tapi sebenarnya sebelum kita mulai pengertian QA gitu kan QA itu sebenarnya yang kalian pikirin tuh ngetes aja gitu kan. Sebenarnya nggak cuma ngetes. Jadi untuk suatu development sebuah aplikasi ya, kita itu sebenarnya ada namanya SDLC, Software Development Life Cycle gitu. Dan di mana sebenarnya semua dimulai dari plan atau kita nge-gather requirement. Biasa untuk nge-gather requirement itu kita bisa dapat dari tim produk gitu kan, dari product manager atau dari product owner, dan kita pun bisa nge-collect nih kira-kira untuk kontrak gitu kan, kita mungkin ada API kontrak atau segala macam, dan mungkin aja bisa dari klien atau partner gitu kan. Itu kita bisa nge-gather requirement-nya tuh. Dan setelah kita udah nge-gather requirement-nya, kita udah tahu nih kira-kira apa nih mau kita develop gitu kan, kita ngedesain software-nya. Ngedesain software-nya itu kayak kita ngebuat arsitekturnya gitu kan. Kita ngebuat arsitektur misal dari service A ke service B gitu. Lalu service C ke service D. Gimana kita mengirim datanya gitu kan. Apa kita pakai message broker, apakah kita menggunakan API biasa, dan kita lalu ngedevelop nih software-nya gitu kan. Kita ngedevelop software-nya, dan itu biasa dikerjakan oleh tim developer gitu. Selanjutnya kita ada testing software. Nah, di sini nih sebenarnya peran paling penting seorang QA itu adalah di bagian testing software-nya. Kita di sini testing software-nya, dan di dalam testing software ini sebenarnya kita ada suatu hal yang namanya STLC, Software Testing Lifecycle, yang sebenarnya nanti di next slide gue bakal bantu jelasin
SDLC-nya itu kayak gimana sih gitu kan. Dan selanjutnya itu ada deploy software, itu biasanya kita ngedeploy suatu produk kita atau service kita itu ke production. Jadi ketika udah di deploy, kita itu bisa tahu nih apakah dan lebih ke produk kita, service kita, aplikasi kita itu udah bisa dipakai oleh umum gitu loh. Dan kita nge-maintain software-nya. Biasa kenapa di-maintain ya? Terkadang hal yang udah di-deploy ke production, yang udah dipakai secara orang umum juga, kadang nggak luput dari suatu kesalahan, dan bisa aja ada bug gitu kan. Dan selain kita ada ngecekin bug juga, kita bisa nge-improve lagi hal-hal yang diulang lagi gitu loh dari awal. Kita nge-gather requirement, kita ada mau improve, kita mau upgrade suatu fitur A gitu kan, kita mau nambah fitur, kita mau mengurangi fitur pun sebenarnya suatu hal yang ada di dalam software development life cycle gitu kan. Nah, ini kan SDLC, sebenarnya kan QA itu lebih banyak di testingnya ya nggak sih? Jadi untuk testingnya nih sebenarnya ada SDLC yang tadi sempat udah gue mention. SDLC-nya mungkin Mas Lana kita bisa next slide-nya. Nah, di sini nih, ini sebenarnya ada SDLC. Sebenarnya yang udah gue rangkum secara singkat gitu ya. Untuk SDLC sendiri ini sebenarnya dimulai dari requirement analysis yang bagian kiri warna biru muda. Ada namanya requirement analysis. Sebenarnya SDLC, oh ya, tadi SDLC juga kan sebenarnya sebuah development life cycle ya, dan kita itu di sini menggunakan Scrum methodology, menggunakan Agile methodology menggunakan Scrum gitu kan. Dan di sini ada requirement analysis gitu. Requirement analysis itu seperti kayak kalau di Scrum sendiri gitu ya, itu kayak sprint grooming dan sprint planning gitu. Nah, di sini kita itu nge-gather requirement-nya lagi gitu kan. Mungkin dari tim product manager atau dari tim product owner itu udah ada requirement dan kontraknya gitu. Nah, di SDLC-nya sendiri, kita itu membuat requirement kita sendiri. Membuat requirement kita sendiri itu kayak gimana sih? Nah, QA, kita itu kan bisa nge-analisa gitu ya. Kita itu menganalisa sebuah software. Kita bisa menganalisa behavior dari software tersebut gitu. Dan apa ya? Kita itu melihat modulnya, kita itu melihat fiturnya, kita itu melihat fungsinya juga. Kita itu melihat hal-hal yang seperti itu. Kita bisa analisa dari requirement yang udah ada. Apakah apa yang bisa kita tes gitu ya, apa yang kita bisa uji gitu kan, dan apakah yang kita tes ini bisa dilakukan secara manual kah, atau kita melakukan ini secara automated kah, dan kita bisa menganalisa secara fungsional dan non fungsional gitu. Dan kita lanjut nih ke test planning dan design. Test planning dan design ini sebenarnya lebih ke kita itu menyiapkan nih tools yang mau kita gunakan buat testing gitu kan. Kira-kira cara ngetesnya gimana, pembagiannya gitu kan, dan mungkin ada beberapa cara ngetes gitu ya. Dan kita pun kadang membagi nih tugas-tugas. Misalkan di dalam satu tim itu kan ada dibagi beberapa QA gitu kan. Mungkin di satu tim ada 3 atau sampai 4 QA gitu. Dan itu kita bisa nge-plan di sana gitu. Kita nge-plan untuk tiket yang A kira-kira dites sama siapa gitu, atau tiket yang B kita siapa yang mau ngetes gitu. Kadang bisa dalam bentuk demokrasi atau kayak mengunjukkan diri aja gitu. Dan itu tergantung timnya juga gitu kan. Dan ada namanya test design. Di dalam test planning and design ada namanya test design. Test design itu lebih ke kita itu ngedesain test case. Kita itu ngedevelop test case di sini. Kita kan tadi udah menganalisa nih, kira-kira gimana sih cara ngetesnya gitu kan. Nah, di sini kita ngebikin test case. Test case ini lebih ke ya gimana kita cara ngetes step by step-nya gitu kan, dan bisa dilihat apakah ada expected behavior-nya, atau misal kalau gagal nanti kayak gimana gitu kan. Dan ini berupa ya test case positif, test case negatif, dan ada juga test case anomali, tergantung dari kebutuhan produknya gitu. Dan ketika kita udah ngedesain di sini ya, itu jadi acuan kita gitu loh. Kita bisa acuannya itu lebih ke test case, kita juga ngebikin tes data gitu kan. Biasa kita kalau mau ngetes, kita kadang butuh ngetes data nggak sih? Kayak kita perlu
buat suatu data gitu, kita bisa nge-populate suatu data, kita perlu misal kita mau bikin 100.000 data gitu ya, kita harus ngebuat tes datanya dulu. Nah, di situ ada di dalam test planning and design gitu kan. Dan mungkin kalau memang di dalam sini ada suatu fitur yang bisa kita develop menggunakan automation testing gitu kan. Karena di Alto juga di sini kita pakai nih automation testing gitu. Dan kita ngebikin nih skripnya automation dan itu berdasarkan dari test case yang udah kita buat gitu kan. Dari test case yang udah kita buat, apakah test case A bisa di-automate? Apakah cuma manual doang gitu? Atau test case B, apakah ini automatable? Gitu. Lanjut kita ke environment setup. Nah, kalau environment setup ini sebenarnya lebih ke memastiin sih environment yang testing yang lagi mau kita pakai ini berjalan dengan baik apa enggak gitu. Dan kadang kan pernah ya kita kalau lagi ngetes gitu, kita kalau lagi ngetes tuh kadang, waduh ternyata service A mati dan ternyata impact ke, testing kita gitu. Kita ke-blocking gitu, kita nggak bisa lanjut ngetes. Jadi kita mungkin untuk environment setup ini kita bisa, ya kita smoke test dulu gitu, kayak ngecekin aja gitu, apakah udah siap untuk testing apa belum gitu. Dilanjut dengan test execution. Test execution ini biasanya kalau udah service-nya itu udah up nih ke test environment. Di sini untuk di Alto sendiri kita punya 5 testing environment dan kita itu ngecek nih, kita punya untuk testing QA environment sendiri gitu. Kita punya full access di sana, kita bisa ngapain aja di environment itu dan kita ngetes berdasarkan test plan yang udah kita bikin, dari test plan dan test case yang udah kita bikin gitu. Tesnya apakah sudah berjalan sesuai requirement, apakah pas atau enggak gitu kan. Ya, kalau memang udah berhasil ya, kita bisa lanjut untuk ke test case selanjutnya gitu. Ya, tapi kalau gagal gimana? Kalau gagal, biasanya itu kan itulah tugas kita gitu kan. Kita itu kayak nemuin nih suatu bug gitu kan. Dan biasanya kalau kita ada bug, kita itu ngebikin tiket di suatu manajemen sistem kita, ya namanya Jira gitu. Nanti mungkin akan dijelaskan sama Mbak Amel. Nah, kalau untuk misal bug-nya udah ke-fix gitu kan, di tesnya itu ya dites ulang test case-nya. Dan ya kita bisa ngelanjutin dengan sanity testing sih, atau kayak regression testing kayak untuk ngemastiin, produk-produk yang lain itu nggak kesenggol. Dan yang terakhir itu ada test cycle closure. Sebenarnya test cycle closure ini lebih ke feedback sih, kayak feedback itu nanti yang bagian belakangnya, tapi lebih ke di bagian test cycle closure itu kita identifikasi. Kita itu apa yang udah terjadi di sprint berjalan, kendalanya apa aja sih? Kalau di Scrum itu ada namanya kayak semacam sprint retrospektif gitu kan. Itu kayak kita itu menganalisa dan kita mencari tahu supaya ke depannya nggak ada masalah lagi di sprint sebelumnya gitu. Jadi kayak kita itu kayak meminimalisir nih hambatan yang terjadi di sekarang dan kita itu ningkatin kualitas testing ke depannya supaya nggak ada kendala yang sama gitu. Nah, nanti dari semua itu ya kita itu ada feedback gitu kan. Dari feedback itu kita bakal mengulang lagi dari requirement analysis dan kita itu mengimprove tiap sprint-nya gitu. Itu kurang lebih tentang SDLC. Lanjut Mas Lana. Nah, di sini di Alto Network sendiri kita itu ngecek nih semua yang ada di sini. Contoh kayak security testing, defect management, dan proses improvement. Ada demo juga. Biasa kita itu di akhir-akhir sprint kita kadang suka demo. Kita kadang suka demo ke user apakah, eee, produk yang udah di-request oleh tim bisnis, ini nih sudah sesuai kriteria apa belum gitu. Karena kan sebenarnya dari tim bisnis itu ada request nih ke tim product owner atau ke tim product manager gitu kan. Jadi kayak mereka itu mentranslate ke kita supaya kita itu ngedevelop sesuai apa yang mereka mau gitu. Dilanjut dengan fungsional analisis dan testing ya kita itu di sini menganalisa nih secara fungsional. Ya sebenarnya non fungsional juga perlu ya, tapi kebanyakan untuk QA itu banyak kita itu ngetesnya secara fungsional dan itu adalah hal yang paling fundamental sebenarnya untuk kita sebagai QA gitu kan. Dilanjut dengan performance testing. Kita di Auto, performance testing itu kadang kita bisa ngecek dengan melakukan load testing gitu ya, atau kadang sebenarnya kita ya kalau lagi butuh, kita ada ngebikin suatu produk baru, kita tuh sampai melakukan stress testing.
Ini lebih ke ngecek nih performa kita. Kita itu ngecek apakah produk yang udah berjalan, sistem yang udah kita buat itu sebenarnya bisa nih dengan threshold sekian, dengan jumlah thread sekian gitu kan. Jadi, kita itu melihat apakah sistem yang kita bikin ini bisa berjalan dengan efektif dengan user sekian gitu. Dilanjut dengan UAT, karena Alto itu nggak jauh-jauh nih dari klien sama partner gitu kan. Kita kan banyak nih, kita ada bank, kita ada partner-partner yang kayak seperti ShopeePay, kita ada partner-partner seperti kayak Dana, ada PLN, Telkomsel, segala macam yang tadi udah dijelasin sama Mbak Dina. Nah, di situ tuh kita melakukan UAT. Jadi kita itu ngetes secara langsung dari kita ngehit ke third party, klien atau partner gitu. Dan dilanjutkan dengan accessibility testing. Cuma dari semua yang ada di sini sebenarnya ada satu lagi nih, kita itu sebenarnya perlu sih namanya automation testing gitu kan. Automation testing itu sebenarnya suatu hal yang ya sebenarnya ada yang bilang nggak penting, ada yang bilang penting gitu kan. Tapi terkadang automation testing itu lebih ke mempermudah kita gitu lah. Mempermudah kita nih supaya untuk hal-hal yang redundansi itu kita nggak usah ngetes secara manual gitu. Kadang kita harus nge-hit satu-satu API gitu kan. Tapi kan sebenarnya dengan automation kita itu bisa mempermudah kehidupan kita gitu. Untuk hal yang mungkin dikerjakan dalam 2 jam, kita bisa selesai dalam 10 menit gitu dengan automation testing, gitu. Lanjut Mas Lana. Ini, ini yang paling mau gue tekankan sih. Ada di sini namanya quality mindset gitu kan. Ada quality mindset dan di sini mindset-mindset yang sebenarnya mindset yang harus ditanami nih, kita ini sebagai QA. Mau di Alto, mau dimanapun, kita itu harus punya mindset yang sebagus ini. Mungkin dari seperjalanan karir gue di sini, gue lebih ke pengen kayak ngasih tahu nih poin-poin penting nih sebagai mindset seorang QA. Kita itu yang pertama, kita itu harus critical thinking. Kenapa sih critical thinking gitu kan? QA sebenarnya kita itu dipaksa untuk kritis. Kita itu harus sedetil mungkin. Kita itu harus bisa gitu, kita itu harus ngelihat ada pattern-pattern di dalam suatu aplikasi kita. Dan mungkin itu menjadi nggak konsisten gitu loh. Kita sebagai QA, kita itu harus tahu nih, produk kita itu apa sih, gimana flow produk kita, gimana cara kerja produk kita gitu loh. Gimana supaya message A itu dibawa ke service, dari service A ke service B itu message-nya itu dipakai melewati apa gitu loh. Dan gimana sih cara kerjanya? Apakah bisa langsung, apakah melewati Redis, apakah kita harus nge-store database dulu, dan itu di setiap step-stepnya, di setiap function-function yang udah dibuat oleh developer, itu kita perlu tahu. Kita perlu tahu sedetil itu gitu loh. Jadi dengan kita ngelihat requirement doang mungkin ya, kita mungkin bisa ngelihat UI-nya, mungkin kita ngeklik login gitu kan, udah, yang penting pindah ke halaman selanjutnya. Tapi kan nggak kayak gitu. Sebenarnya di bagian back end ya kita itu tuh banyak banget prosesnya gitu loh. Untuk sesimpel login aja prosesnya itu banyak banget. Yang kedua, high curiosity. Jadi kita itu harus kepo, bahasa gaulnya itu kepo gitu ya. Kita tuh harus banyak tahu, kita tuh harus banyak nanya gitu, kita tuh harus cerewet. Dan kita itu di sini dengan mencari tahu gitu ya, kita itu mendapatkan ilmu juga gitu loh. Dengan kita tahu banyak, kita tuh bisa tahu behavior dari aplikasi kita gitu ya. Dan kita di sini enggak fokusnya itu mencari celah gitu. Tapi kita itu di sini fokusnya itu untuk mencegah supaya ada celah. Dan yang ketiga adalah evaluating any possibilities. Kita itu mengakses, kita itu mengecek, kita itu mengevaluasi sih, kata yang paling tepat. Jadi untuk segala kemungkinan yang ada gitu loh, dan segala kemungkinan jadi kayak dari positif case, dari negatif case, dari anomali case gitu ya. Kita itu harus bisa membuat test case yang sedetil itu. Di Alto pun kayak gitu loh. Untuk ngetes, untuk ngebuat test case, kita
sebagai QA itu tuh nanti ketika udah ngebikin test case akan di-review lagi oleh QA lead kita gitu. Untuk setiap test case yang dibuat, apakah test case yang dibuat itu sesuai apa enggak? Apakah ada yang nggak perlu? Apakah mungkin ini bisa include ke test case lain gitu? Dan biasa kebanyakan kayak kurang detail aja gitu untuk negatif test case, untuk anomali test case, dan itu hal yang kita review gitu loh sebagai QA lead. Dan itu salah satu hal yang, apa ya, kita tuh harus fokus gitu loh. Kita itu karena mengevaluasi semua kemungkinan yang ada, jadi kita itu ngebuat, best possible experience gitu loh untuk ke end user. Untuk ke end user itu experience-nya bagus, kita menggunakannya itu bagus, user experience-nya itu enak. Jadi sebagai user yang menggunakan aplikasi kita, "Oh ternyata kayak gini," gitu loh, "Oh ternyata enak banget ya pakai ini." Dan orang-orang pasti kan kayak banyak yang jadi mulut ke mulut dan banyak yang ngebahas, "Oh ternyata pakai ini bagus loh," gitu. Jadi ujung-ujungnya buat kita juga gitu. Dan yang terakhir quality oriented. Kita tuh harus mikir, kita itu kadang harus nge-challenge lagi ke diri kita gitu ya, dan kita ngeinvestigasi dan nge-verify, kenapa sih quality oriented gitu kan. Ya, kita sebagai QA itu sebenarnya bukan quantity oriented, kita namanya aja quality assurance gitu. Quality assurance berarti kita quality oriented. Dengan banyaknya test case pun sebenarnya kalau dipikir-pikir, dengan banyaknya test case belum tentu menghandle semua possible case gitu ya. Jadi kita itu di sini ngeceknya pun bukan berdasarkan jumlah, tapi kita itu di sini ngeceknya pun berdasarkan quality-nya. Quality di setiap test case itu apakah bagus nggak sih? Apakah cocok nggak sih? Apakah bisa divalidasi dan bisa bagus gitu untuk ke end user-nya gitu. Ujung-ujungnya ke end user lagi. Kita ngetes itu untuk end user, bukan buat kita gitu. Kita cuma nge-prevent doang sebenarnya. Kita cuma mencegah doang. Jadi mindset-mindset kita sebagai QA itu kayak gitu tuh. Kita tuh harus critical thinking. Kita itu harus banyak tahu, kita tuh harus banyak nanya, kita itu harus kepo, dan kita itu harus ngeevaluasi setiap kemungkinan yang ada. Kita harus quality oriented, kita harus mengedepankan kualitas dibanding kuantitas, gitu. Lanjut Mas Lana. Nah, di sini, di Alto, kita tuh punya working environment nih. Working environment kita itu sebenarnya enak banget. Kalau nanya tentang Alto, tadi kan kita udah ngeliat nih, ada foto QA-QA kita tuh. QA di Alto nih ada puluhan, dan belum nyampe ratusan sih. Di sini ada puluhan dan kita itu seru banget. Selain banyak outing, banyak kegiatan, kita ini di sini transparan. Kita itu open communication banget gitu loh. Kita itu kalau ada apa-apa ya, semuanya diobrolin. Kita tuh nggak ada tutup-tutupan. Jadi semuanya tuh diobrolin, mau dari A, B, C gitu kan. Kita kadang sering pulang kantor pun jadi kayak seseru itu gitu loh. Kita udah pulang kantor bisa, "Ayo kita makan bareng yuk," gitu ya. Kita kayak dinner gitu. Kantor kita itu ada di Menara BCA, jadi kita tinggal turun, udah nembus tuh ke Grand Indonesia. Jadi gampang banget, kita kalau mau makan siang atau mau makan malam, kita tuh bisa bareng. Jadi segampang itu gitu loh, kita tuh transparan, kita tuh ketika ada mau ngobrol, "Oh yaudah, kalau nggak mau di area kantor ya udah kita lanjut makan sambil ngobrol gitu. Mau di mana? Mau di Rembulan? Oke. Mau di public market? Oke gitu. Banyak tempat makan di Grand Indonesia. Setelah itu kita ada support and recognition. Jadi kalau misal nih kita melihat ada teman-teman kita yang udah project itu gede banget gitu loh. Bahkan beberapa kali kita nggak menutup kemungkinan ya, kita itu ada namanya project Roro Jonggrang gitu yang mungkin kayak 1 sampai 2 sprint itu udah kelar gitu. Jadi kayak itu udah cukup cepet ya. Jadi ketika ada suatu hal yang se-effortful itu, kita itu nge-recognition mereka gitu loh, dengan cara ya kita bisa support mereka, mungkin kita bisa ngasih word of affirmation gitu ya, dan mungkin kita bisa kayak ngasih hadiah gitu, kita bisa ngasih present, kita bisa ngasih kado atau kayak ya udah sekedar muji aja pun sebenarnya itu udah support and recognition buat kita gitu. Yang ketiga kita ada team building and engagement. Tadi gue udah pernah bilang, kalau
kita itu banyak banget aktivitasnya. Kita itu di sini ada outing, kita itu di sini ada bukber, bahkan ya tiap bulan kita kalau mau bikin acara sendiri ya, QA, kita itu kadang suka main, kita suka jalan-jalan lah ke Jakarta Aquarium gitu, atau kita misal jalan-jalan main, Pandora, atau kita ya sesimpel ya, makan atau kita main board game bareng aja gitu. QA di Alto tuh seru-seru banget, buset, kayak udahlah enak banget di sini, nyaman banget. Terus di sini juga kita engagement nih. Engagement itu lebih ke ngajak makan-makan sih biasanya. Kita ngobrol untuk QA sendiri, kita diskusi. Kita itu bisa sambil basa-basi ngebahas hal yang di luar kerjaan gitu loh. Mungkin kita pun sebagai untuk engagement di sini, improve engagement di sini, kita itu bisa sambil main games. Kita bisa main games yang bareng gitu. Kita ada team building juga. Dan working environment terakhir yang ada di Alto tuh kita perlu nih improving the workspace. Nah, di Alto itu kita itu working from office ya. Jadi kita itu WFO dan workspace-nya itu bisa kita modifikasi sendiri gitu loh. Dan modifikasinya itu kayak gimana sih, kayak sesimpel ya, kita bisa nambah monitor sendiri, kita bisa naruh keyboard, kita mungkin bisa naruh-naruh tanaman gitu ya. Jadi untuk workspace di sini sebenarnya itu apa ya, fleksibel lah, bisa kita apa-apain gitu. Bahkan kadang jam udah sore-sore dikit gitu ya, ada tuh yang bawa speaker taruh di atas meja. Jadi satu ruangan tuh bisa tuh sambil karaoke bareng, sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Dan tadi kalau ada yang nanya apakah di sini full WFO, iya di sini untuk IT-nya kita full WFO. Jadi kita setiap hari ada di kantor, kita setiap hari pasti ketemu. Ya seru juga gitu loh, nggak ada alasan untuk nggak WFO gitu ya kita. Dan sebenarnya dari working environment sendiri sebenarnya semuanya itu ya nggak jauh-jauh lah sebenarnya dari tentang kolaborasi kita gitu lah. Kita di sini sebagai rekan kerja kita itu harus penuh dengan kolaborasi dan sebenarnya kolaborasi itu apa sih? Sebenarnya untuk bagian kolaborasi ya, itu tuh nanti bakal dilanjutin sama Mbak Amel dan boleh kita lanjut ke Mbak Amel karena Mbak Amel bakal ngejelasin tentang kolaborasi kita sebagai QA nih di Alto Network itu gimana. Ya nggak Mbak Amel? Oke deh, sip. Thank you Ko. Aku lanjut ya guys. Untuk slide selanjutnya itu kolaborasi dengan tim development lainnya. Nah di Alto sendiri, kita satu tim itu ada banyak tim development nih guys. Terdiri dari developer, QA, PO, Scrum Master, dan ada developer, dan ada QA lead-nya juga. Nah, satu tim itu dikatakan sukses menurutku harus mencapai skop 6 ini sih. Itu dikatakan kolaborasinya sukses. Yang pertama itu ada support. Tadi aku dengar ada kata Koyuki produk Roro Jonggrang ya. Ya nggak bisa ditutupi, nggak bisa dipungkiri itu emang akan ada guys, itu akan ada. Gimana sih kita ngekolaborasi dengan adanya produk Roro Jonggrang itu. Nah di luar dari produk Roro Jonggrang, pasti kita punya produk yang udah di-develop dari sebelumnya ya. Nah, yang pertama itu support, kita masuk ke support. Eee, Support di sini misalnya nih, kita ada di-attach satu tiket terkait, untuk testing satu fitur. Misalnya fitur A, kita butuh support nih dari tim developer, service-service apa aja sih yang akan gue jalanin ketika gue running ini, gitu. Yang kedua, gue butuh tim support dari PO-nya. Tim PO akan ngejelasin flow bisnis ke kita terkait fitur yang mau kita testing, gitu. Kita harus saling support nih guys, kalau nggak saling support, ibaratnya tali nih, kita pegangan tangan, kalau satu putus berarti satunya lagi berarti akan semakin pendek dong, tuh. Yang kedua, teamwork, itu kerja tim. Kita di Alto ini sehari-hari kita pasti ada due date ya. Kita ada due date, misalnya, 1 tiket due date-nya itu 2 hari. Nah, di tengah-tengah pengerjaan tiket itu aku ada blocker nih. Misalnya kayak tadi ada servis mati, tiba-tiba jadi, dari networking-nya lagi ada masalah.
Nah, aku nge-follow up nih ke timnya misalnya developer, "Mas, ini kenapa ya, DB-nya nggak bisa kuakses?" Nah, secara di situ dari tim developer akan ngebantu kita nih, akan team working nih, ngebantu kita nge-follow up ke tim-tim terkait. Misalnya gitu, misalnya ke tim DBA, database, ke tim networking, atau ke tim development atau DevOps, gitu. Nah, yang ketiga itu komunikasi. Menurut aku keberhasilan dari suatu kolaborasi itu 99% itu ada di komunikasi. Bayangin nih guys, tiba-tiba ada perubahan development atau perubahan fitur yang nggak dikomunikasikan ke kita. Impact-nya seberapa besar? Mistake-nya seberapa besar? Mungkin mistake-nya bukan hanya di tim kita aja, tapi akan ke tim lain atau bahkan ke company itu sendiri, gitu. Jadi menurut aku komunikasi antar tim itu penting banget. Misalnya, "Mel, gua ada ubah service A ya, lo coba cek lagi," gitu. Berarti gua harus ngecek service A yang tadi diubah oleh development. Yang keempat, itu trust, percaya. Coba deh kita percaya sama tim kita, nggak mungkin kan tim kita membawa kita ke jurang, nggak mungkin yang di-develop oleh tim developer itu, eee, jauh dari requirement yang sudah ditetapkan, itu nggak mungkin. Jadi, semisal pun kita ada misalnya kayak cekcok dikit sama sama developer, itu nggak masalah guys, itu memang mindset QA, kita itu harus kritis, kita itu harus cerewet. Jangan ibaratnya jangan mau-mau aja, "Iya gua ngedevelop ini A." Nah lu coba challenge nih, nggak apa-apa, lu coba challenge developer lu, ketika aku misalnya dari fitur A harus ke fitur B. Nah misalnya kalau aku belokkan ke fitur A1 gimana Mas? Lu harus challenge di situ, jangan jangan cuman mau, ya Mas," gitu. Tapi bukan mengurangi trust kita terhadap tim ya, no no, enggak. Kita percaya kok sama tim kita. Yang kelima itu ada motivasi. Nah, nggak jarang ya anak-anak alto bahkan QA sendiri itu, mungkin ada hari-hari tertentu yang buat dia bad mood. Nggak mungkin dong kita selalu ceria, happy, no. Pasti kita akan ada bad mood di satu hari, whatever it is, apapun alasannya. Coba deh, motivasi, apalagi sampai mengganggu kinerja tim. Misalnya nih karena dia bad mood satu hari, dia nggak misalnya developer gue lagi bad mood, gara-gara dia bad mood, kerjaan gue jadi kendala dong. Nah coba deh motivasi dia, coba dia kasih dia masukan bahwa, apa yang kita bangun saat ini apa yang kita bangun saat ini guys untuk tim, bukan untuk diri dia sendiri ataupun untuk gue, gitu. Dan yang terakhir itu innovation. Nah, kita bisa memberikan ide atau masukan kepada tim. Misalnya, kayaknya library-nya Golang udah nggak update lagi deh, guys, misal gitu. Kayaknya library-nya Java lebih update deh untuk kita pakai di automation nanti. Nah, kita berikan inovasi-inovasi baru atau ide-ide baru untuk tim itu. Nah, ketika 6 aspek ini udah terpenuhi, gue yakin kolaborasi dalam tim itu akan mantap. Boleh next, Kalana. Oke, daily activity. Daily activity apa aja sih yang kita lakuin selama di Alto? Tadi udah ada beberapa yang di-spill ke Yuki ya. Nah, aku perjelas lagi di slide ini. Yang pertama itu kita ada sprint planning. Di sprint planning ini kita akan nge-planning, sebenarnya bukan kita, dari sisi PO akan nge-planning, tiket-tiket mana aja yang akan di-pick up di satu sprint itu. Kita satu sprint itu ada 2 minggu, biasanya kita sprint planning di hari Senin. Nah, kita akan nge-planning-in nih, misalnya tiket testing apa aja yang akan di-pick up oleh QA, tiket development apa aja yang akan di-pick up oleh developer, dan lain sebagainya. Itu akan dilakukan di sprint planning. Nah, di sprint planning ini juga kita akan menentukan, berapa tiket yang akan di-pick up, due date-nya berapa lama dalam satu tiket itu, QA-nya siapa yang handle, developer-nya siapa yang handle, kayak gitu. Next, yang kedua itu ada daily stand up. Di tim aku sendiri itu daily stand up itu dilakukan tiap hari dan ini nggak menutup kemungkinan di tim-tim lain ya. Ini aku bawa dari tim kita dulu. Di tim kita itu daily stand up itu di sore hari jam 4 dan itu hanya 15 menit.
Kita ngapain aja sih di daily stand up ini? Kita itu nge-update atau memberitahu apa aja sih yang udah gua kerjain di satu hari ini. Di daily stand up ini juga kita bisa, nge-follow up juga ke developer atau ke PO, kendala apa aja yang gue alami satu hari ini dalam testing fitur A misalnya. Di daily stand up itu nanti dari PO atau developer atau tim terkait yang tahu kondisi gue akan ngebantu follow up ke tim-tim terkait, itu. Yang ketiga itu grooming. Grooming itu kita lakukan di tengah-tengah sprint. Misalnya di hari Jumat atau Seninnya gitu. Grooming ini kita ngapain aja sih? Di grooming ini kita melakukan diskusi, sorry, diskusi terkait, misalnya kita ada produk baru, kita ada project baru nih yang harus kita developer, atau kita ada fitur baru yang harus kita development lagi, kita grooming di situ. Nah, di grooming ini juga dari sisi PO akan ngerunutin nih, apa aja yang menjadi prioritas yang akan kita pick up di sprint depan. Di grooming ini juga sisi QA bisa bertanya, "Sebenarnya perbedaan yang udah development sebelumnya sama yang mau kita grooming ini nih apa sih?" Gitu. Bisa kita coba discuss di grooming itu. Next-nya sprint review. Nah, kita tadi kan udah sprint planning, kita udah nge-planning-in semua, tiket-tiket atau testing yang akan kita lakuin. Nah, di akhir sprint, di akhir 2 minggu itu nanti kita akan ada sprint review. Sprint review itu apa sih? Kita akan nge-review, tiket-tiket atau testing apa aja yang udah kita testing dan apa aja yang belum. Dan apa aja belum tiket dan apa aja tiket yang belum di-pick up. Nah, biasanya di sprint review ini sama seperti yang tadi Ko Yuki bilang, kita di sini ada demo. Kita ngedemoin ke semua stakeholder, mulai dari bisnis, eee, ke ha ke Hamos dan tim-tim lain, bagaimana kita nge-testing di fitur tersebut atau di tiket tersebut. Dan yang terakhir itu ada retrospektif. Nah, biasanya setelah dari sprint review akan ada retrospektif. Retrospektif itu apa sih? Kita retro. Biasanya ini yang paling disenangi anak-anak Halto sih. Karena apa? Di sini ada makan-makan juga. Di sini kita ada makan-makan juga ya. Dan yang paling penting di sini kita kayak evaluasi nih dalam satu sprint itu apa aja sih kendala yang kita hadapin. Kita akan ngelis-ngelis semua kendala yang kita alamin dan apa aja yang udah approve. Udah achieve, itu yang udah achieve atau yang udah approve itu kita tingkatkan atau paling enggak kita pertahankan, yang jadi kendala atau menjadi, kekurangan kita di satu sprint ini, kita evaluasi agar di sprint lain sprint ke depannya tidak terulang kembali. Itu, boleh next Kak Lana. Oke, lanjut ke kita sebagai QA, menurut gue ya, sebagai QA kita jangan mau stuck atau jalan di tempat. Kita harus up to date terhadap perkembangan zaman. Sebenarnya dunia QA itu gimana sih? Apakah melulu cuma testing testing testing, manual 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 gitu? Kembali ke kemarin yang tadi dibilang mindset sih. Jangan mau di zona nyaman, jangan mau, "Udah gue udah bisa A kok, udah pokoknya itu aja." Guys, ilmu itu banyak. Jadi, please lah grow diri kita sendiri. Gua ngambil 2 contoh ya, cara kita untuk up to date. Sebenarnya mungkin dari teman-teman yang hadir di sini mungkin akan ada tips-tips lain ya. Misalnya kayak dari YouTube, gue bisa tahu info-info terbaru dari YouTube atau Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tapi aku paling tekanin ada di 2. Yang pertama itu kita diskusi dengan, teman di luar kantor. Misalnya gue punya QA engineer atau QA di kantor A, misalnya gitu. Nah, gue discuss nih, gue ngopi-ngopi bareng Starbucks gitu, kayak nongki-nongki. Kita, ngobrol-ngobrol santai aja gitu sama teman. "Di kantor lu make apa sih?" Simpel aja guys, misalnya, "Di kantor lu tools testing-nya make apa sih?" Gitu. "Oh, kalau gue pakai Selenium." "Kalau lu?" "Appium." "Oh, kita grow nih, apa sih, yang mana sih tools itu yang paling efektif untuk kita pakai di development testing kita, gitu. Jadi banyak sih misalnya kita kayak, "Kalau lu pakai bahasa apa sih, Java atau Python?" Gitu. "Oh, kalau gue Java." "Oh, kayaknya kalau library Java nggak terlalu grow up deh." Gitu.
misalnya gitu. Jadi menurut gua komunikasi antar, kantor lain atau QA lain di luar dari Alto ya, kita harus open minded nih, kita harus open terhadap luar nih, jangan cuma mau di satu kandang aja. Nah yang kedua itu Udemy, misalnya gua udah dapat informasi dari teman gua, oh yang paling update itu, Java library misal ya guys, 4.1 misalnya. Nah, gue coba cari di Udemy, gue ngambil kelas Udemy terkait Java itu. Atau, dari sisi QA, di Alto kita testing by Postman ya, REST API. Nah, gue boleh nih, ngembangin skill gue dengan ngerjain tes-tes yang di Udemy. Kan yang di Udemy ada yang gratis guys, jadi kalaupun dibilang, "Berbayar Kak?" Enggak, ada yang gratis kok. Nah, kalau, nanti gabung ke Alto, kita ada dapat nanti Udemy, kelas Udemy, kalau pada join ke Alto, itu. Boleh next, Kak. Oke, study case. Tadi di atas dari Kak Dina udah nge-spill nih produk-produk Alto apa aja. Ada banyak, ada Telkomsel, ada Biller, ada, Mastercard dan lain sebagainya. Aku akan nge-spill satu produk yang ada di Alto, yaitu terkait notif system. Notif system ini apa sih? Gitu. Kalian pernah nggak sih belanja misalnya di Shopee atau di Starbucks misalnya, ketika pembayaran di HP kalian ada notif SMS atau WA OTP. Nah, ketika kalian harus masukin kode OTP. Nah, SMS notif yang kalian dapat itu dari WA itu, itulah yang kita kerjakan. Itu yang namanya notif system. Dari klien akan nembak ke Alto, dari Alto akan ngenerusin ke Connectly. Nah, fokusnya di Connectly ini kita pakai WhatsApp ya guys. Kita nggak pakai SMS lagi, kita udah pakai WhatsApp. Kita bekerja sama timnya Meta melalui Connectly. Dari Connectly akan ngerespon ke kita, ke Alto, dari Alto akan ngelanjutin ke klien sesuai dengan respon yang kita dapat dari Connectly. Itu gambaran high flow-nya ya. Next, Kak. Oke. Break bentar guys, minum dulu ya. Agak seret nih. 2 menit ya. Oke, thank you guys, tetap stay tune. Lanjut ke case study lagi. Tadi kan notif send. Nah, secara notif send itu kita sebenarnya ada 3 endpoint, tapi aku nge-spill 2 aja, gitu. Yaitu yang paling utama itu ada endpoint send notif, kita nge-send ke nomor si user, dan yang kedua, callback, kita nerima callback dari si user. Kita nerima, callback apa yang kita terima dari si user. Nah, kita fokus ke send notif. Untuk gambaran diagram secara QA, kita akan ngetes semua ini guys. Dari klien akan nembak ke API Gateway, ini service API Gateway kita. Sebelumnya dari sisi klien harus request token. Request token itu berguna untuk pengenal dari suatu klien. Misalnya dari klien nggak request token, dari API Gateway akan dilakukan pengecekan terhadap, token itu. Jika token yang nggak sesuai, maka dia akan ditolak, "Oh, gua nggak kenal lu siapa." Gitu, akan ditolak dari API Gateway. Nah, ketika klien udah bawa signature atau udah bawa penanda bahwa dia sebagai klien Alto, dia akan hit ke API Gateway. Dari API Gateway akan ngevalidasi tadi berdasarkan signature tadi atau token. Nah, dari sini "Oh, ternyata dia klien gue," gitu, dari API Gateway bilang gitu. Nah, dari API Gateway akan ngeset, dengan nama client code, misalnya client code-nya MCPay, misalnya client code-nya Polytron, dan lain sebagainya. Nah, dari API Gateway akan meneruskan request itu ke notif service. Notif service ini juga notif kita. Dari notif service akan, ngecek komen-komen apa aja, misalnya, eee, karena di Alto aku nge-spill by REST API ya. Misalnya ada satu field parameter misalnya OTP, dia kurang dari 6 length-nya, maka dia akan ditolak. Di notif service akan ada validasinya. Misalnya ketika, mmm
field OTP-nya kosong gitu, maka dia akan ditolak. Nah, itu gunanya dari notif service. Dari notif service sendiri akan menembak ke DB kita, akan ngesimpan request yang tadi yang telah kita terima dari klien. Bisa dibilang ini request sementara ya guys, kita belum dapat respon dari Connectly-nya. Itu kita simpan ke DB, lanjut dari notif service akan nembak ke Connectly adapter, dari notif service akan ngebawa request tadi ke adapter, dari adapter akan nerusin ke Connectly. Nah, misalnya dari Connectly udah nerima nih, "Oh, gue udah nerima message lu ya, gue udah nerima pesan lu ya." Nah, Connectly akan kasih respon ke kita. Dia akan ngerespon ke Connectly adapter kita, dari Connectly adapter kita akan nembak ke notif service. Di notif service kita akan nembak lagi ke DB, kita ngesimpan nih status, "Oh, ternyata status gue di Connectly sukses ya." Oh, gue update lagi DB-nya yang darinya status ke Connectly-nya 0 bisa jadi sukses, gitu. Selesai dari update DB, kita lanjut lagi dari notif service akan nembak ke API Gateway, dari API Gateway akan nembak lagi ke klien. Gua akan ngasih tahu nih ke klien, message lu udah gua kirim ya ke Connectly, Connectly udah nerima ya, gitu. Itu secara flow untuk send notif. Next, Kak. Oke, callback. Tadi kan misalnya dari Connectly udah ngirim SMS ke nomor misalnya nomor Amel. Secara di WA kan ada banyak ya guys, ada banyak respon yang bisa kita terima, misalnya centang 1, berarti dia belum ke-deliver dong. Misalnya ketika centang 2 dia udah ke-deliver, misalnya centang 2 dan biru, berarti dia udah ke-read. Nah, itu callback yang akan kita terima dari Connectly-nya. Misalnya dari Connectly-nya, udah ngasih callback ke kita read, dia bawa request callback ke service kita Connectly callback. Dari Connectly callback kita akan update lagi ke DB kita terkait status callback-nya. Oh, ternyata dia ngirim ke kita itu read, berarti kita akan simpan di DB read. Dari Connectly callback akan lanjut lagi ke klien. Nah, ini ya status message lu yang tadi lu kirim gitu. Ini ya statusnya dapat read dari user misalnya gitu. Nah, ketika kita udah berhasil kirim ke klien, klien juga akan ngerespon ke kita, "Oh, gue udah nerima nih status callback-nya." Nah, kita akan nembak lagi ke Connectly callback, dari Connectly callback kita akan update lagi ke DB. Oh, berarti status gue ke klien udah sukses, gue udah berhasil ngirim callback ke klien gue, gitu. Berarti dari DB kita akan update. Oke, next, Kak. Oke, apa aja sih yang dites oleh QA? QA itu ngapain aja sih? Gitu. Tadi kan aku udah nge-spill salah satu produk yang di Alto, itu namanya Notif Service. Yang pertama itu yang pasti kita harus nge-create skenario test. Itu ada dari misalnya, kita nge-create skenario test berarti mulai dari kita nge-planning dulu nih, apa aja sih skenario yang akan gue tes? Kayak tadi kan berarti ada 2, sebenarnya ada 3, tapi tadi aku spill cuma 2. Ada 2 nih, ada send notif sama callback, itu planning. Gua akan nge-planning akan ada test case 2 ini. Nah, di dalam test planning akan banyak test case dong. Misalnya ketika tadi send-nya misalnya kayak gagal, misalnya gagal ke API gateway, tadi signature-nya salah, akan ada banyak test case yang bisa kita masukkan di, test plan itu. Nah, ketika kita udah nurutin semua test case berdasarkan test plan, maka kita eksekusi. Kita running nih test case itu. Untuk aku spill ya, kalau di Alto itu kita pakai Postman. Kita running-nya pakai Postman, kita hit, kita akan nerima log di service, misalnya service A, kita lihat apakah udah sesuai dengan requirement-nya, gitu. Yang kedua, full flow transaction. Ya, yang pasti jelas ya, kita akan ngetes dari klien ke Connectly, Connectly ke klien. Nah, yang mana di tengah-tengah banyak service ya, itu semua harus kita tes. End to end flow-nya mulai dari dia dari sending pun ke callback kita harus tes itu. Jadi nggak boleh ada yang ke-skip. Jadi dibilang, udahlah kayaknya itu udah ngejawab deh." No, belum tentu. Jangan sampai terjadi bug di production. Yang ketiga, set it service. Oke, ini nih, kita nge-testing service-nya.
Berarti kita bukan cuma ngetes flow end to end-nya doang dong, Kak? Iya, kita harus ngetes servisnya juga, bener, kita harus ngetes servisnya. Bagaimana sih cara ngetes servisnya? Nah, itu pasti akan ada doc specs-nya sih, guys, nggak usah takut. Kita akan ada dikasih doc specs-nya. Misalnya, fungsinya notif service itu tadi ngapain sih? Misalnya kayak tadi ngevalidasi, mandatory, length-nya, dan lain sebagainya. Fungsinya API Gateway tadi apa sih? Untuk ngevalidasi tokennya, signature-nya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus, cek nih servisnya, apakah running atau enggak, log-nya masuk nggak sih atau enggak, gitu. Jadi servisnya juga harus kita testing. Yang selanjutnya smoke test. Tadi udah di-spill nih. Sorry Kak, masih slide sebelumnya. Oke. Yang selanjutnya itu ada smoke test. Smoke test itu kita ngelakuin testing, full flow secara positif dulu. Paling kita ngambil yang negatifnya beberapa aja, ibaratnya kayak iseng-iseng aja, "Ya udah gua ngetes dulu ah dari end to end," gitu. Nah gue coba deh, misalnya ketika service A gua matiin gimana ya, gitu. Atau misalnya gue coba time out-in dulu ah ke arah connect link-nya gimana ya, itu smoke test, kita lakuin smoke test. Lanjut ke sanity test, misalnya ada development baru, misalnya, di tengah-tengah akan ada Redis misalnya gitu, di tengah-tengah akan ada, service baru lagi, berarti itu kita nge-develop service baru. Kita akan berarti fokus kita di testing, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan ngetes semuanya ya, tapi di sanity test kita akan fokus untuk develop, atau fitur baru itu. Misalnya yang kita bangun fitur C. Di tengah-tengah tadi yang send, maka kita fokus ke fitur C itu. Next ke stress test atau load test. Nah ini performance, kalau di QA itu, salah satu juga syarat untuk bisa naik tiketnya ke production harus ada load test. Kalau load test lu nggak ada, nggak akan naik tuh tiket, gitu. Nggak usah ketawa lu kok, emang kayak gitu. Nah, kalau load test-nya nggak ada, eee, tiket kita nggak akan naik. Nge-load test itu ngapain sih? Kita menguji nih service kita atau project kita atau aplikasi kita, apakah layak nggak sih dipublikasikan, layak nggak sih dipakai? Misalnya cuma 5 user aja udah langsung error, berarti nggak layak dong. Masih 5 user aja, misalnya 5 user ngehit, IP gateway udah langsung error, IP gateway, berarti nggak layak dong. Berarti, kita perlu nge-load test nih, eee, gimana sih suatu aplikasi itu layak untuk dijadikan live atau enggak. Yang stress test itu batas kemampuan dari, aplikasi kita atau service kita untuk menampung hit request dari user. Misalnya, service A, nanti kalian juga akan kasih pengalaman di sini, tapi mungkin teman-teman di sini udah ada pengalaman juga ya di kantor-kantornya. Misalnya, ketika 300 ternyata udah ada nih digimeternya udah ada yang merah, gitu. Oh, berarti kemampuannya cuma sampai 250 misalnya gitu kita turunin, gitu. Lanjut the regression test. Regression test itu akan ada, pasti ada. Misalnya ada development image baru atau development testing baru akan ada. Kita ngelakuin tes sebelum yang udah kita lakuin lagi, gitu. Kita ngecek bahwa apa yang udah dinaikkan developer kita pakai image ya, guys. Image misalnya ada development fitur A, image sebelumnya A image sebelumnya misalnya 12. Nah, ada development baru berarti image-nya berubah, misalnya image-nya 1, 2, 3, sebelumnya 1, 2. Kita regresi nih ke image 1, 2 itu, apakah karena ada perubahan image ini nyenggol ke image sebelumnya, kita lakukan regresi. Kalau bisa jangan nyenggol, jangan sampai nyenggol. Kecuali apa yang kita development sebelumnya itu nggak dipakai lagi, itu nggak apa-apa. Next-nya automation testing. Nah, ini wajib atau enggak? Wajib. Di Alto wajib atau enggak? Ya kalau bisa wajib. Karena apa? Automation testing ini selain mempermudah kita, ibaratnya, gue mau ngetes satu field aja yang harusnya bisa, misalnya 5 menit nih ngejalanin satu field karena manual. Nah, dengan automation gue bisa ngejalanin 10 test case dalam misalnya dalam
nggak lama deh bisa nge-running itu, paling 5 menit udah running pada 10 test case. Bayangin tadi satu field, bisa lu 5 menit, ini 10 test case bisa 5 menit dengan automation test. Berarti automation test ini sangat membantu kita untuk, mempercepat lah ya kinerja kita. Tapi bukan asal ya guys ya, kita, automation ini bisa dibilang, gampang-gampang susah juga, karena ada library-library di belakang yang harus kita ulik-ulik lagi, gitu. Nah, gua akan nge-spill satu skenario. Di Alto itu kita contoh skenarionya gimana sih? Yang pasti ya guys, kita punya naming test case. Per produk itu kita punya naming, tapi gua ambil gambaran umumnya aja, gitu. Yang pertama gua ngambil contoh dari BDD ya, given, when, then when. Given, gua ngambil dari contoh studi case yang tadi. Hit send notif with status sukses. Gua mengharapkan ketika gua send notif itu, gua memperoleh status sukses. Itu skenario yang mau gue jalanin. Given-nya, gue sebagai notif user, ketika aku send notif ke service endpoint tadi, ada banyak service endpoint ya, ada tadi API gateway, notif service, adapter. Nah, ketika gue hit itu service-nya, kemudian gue berharap gue akan dapat status sukses setelah send notif tadi. Nah, kalau ini udah penambahan dari library Java sih. Ini kalau kita nge-running test case kan biasanya di bawah kan ada body request-nya. When ini kita ngeluarin body request-nya. Itu contoh test case yang ada di Alto. Boleh next, Kak? Tools. Apa aja sih? Tadi kan kita banyak nih ngebahas, cara testing-nya, ngedevelop kita, pastinya nggak jauh-jauh dong dari tools yang kita pakai. Nggak mungkin dong kita kerja tanpa tools. At least kita ngetik aja harus ada komputer, gitu. Apalagi kita nge-testing, kita wajib punya tools. Yang pertama itu Jira. Jira ini kita gunakan untuk, kayak tadi udah di-spill ya, untuk memanajemen tim. Misalnya di Jira itu akan ada board-board, kayak komitmen dev, ada sprint aktif. Nah, di Jira itu akan di-pick up tiket-tiket apa aja yang akan kita testing atau tiket-tiket apa aja yang akan kita ambil di satu sprint itu, ada di Jira itu. Di Jira itu juga kita juga bisa masukin test case, yaitu dengan nama X-ray. Di Jira juga kita bisa masukin test case kita di X-ray. Yang kedua, IntelliJ. Ya ini kita gunakan untuk automation ya. Ya pada umumnya lah kita nge-code dikit, kita pakai IntelliJ untuk di Alto. Yang ketiga Postman. Karena di QA kita, testing-nya REST API, berarti dari sisi QA kita harus punya Postman. Nah, Postman itu, apa-apa aja sih Kak yang di-testing dari Postman itu? Nah, kalau dari Postman kan kita pasti punya environment, punya collection, ya kan? Teman-teman yang udah berpengalaman di Postman pasti udah tahu. Kita punya environment dan collection. Nah, ketika gua running satu flow, berarti gua mengharapkan, gua dapat responnya dari Postman itu. Nah, ketika gua hit itu, satu flow, log-lognya itu akan ada log guys, lognya itu akan masuk ke Mobile Extreme atau Kubernetes. Nah, di Alto sendiri ini, kedua ini dibedakan hanya karena ada 2, yaitu on-prem dan GCP. Ketika kita pakai on-prem, maka kita pakai Mobile Extreme, SSH Mobile Extreme. Nah, ketika kita pakai di GCP atau cloud, kita pakai Kubernetes untuk melihat lognya. Gitu. Lanjutnya Kaku. Kaku itu kita gunakan untuk mengetahui flow bisnisnya, end to end-nya, kayak yang tadi aku jelasin di atas yang studi kasus itu aku ambil dari Kaku. Aku tahu dari service ini ke service ini apa aja, aku harus lewatin service-service mana aja. Nah, di Kaku sendiri itu juga kita bisa tahu nih, misalnya, kan kita punya banyak environment ya guys, punya dev, QA,
staging atau sandbox, production, gitu. Nah, masing-masing itu punya API atau port yang berbeda-beda. Aku nggak akan bisa akses ke NV-nya production atau ke NV-nya staging, aku hanya bisa, akses di, QA gitu. Begitu juga sebaliknya production mungkin nggak akan bisa akses ke QA. Nah, di Kaku ini juga akan dijelaskan IP-IP apa aja yang ada di setiap environment, tuh. Next-nya JMeter. Tadi yang sama aku bilang tadi itu kita akan lakukan load test atau stress test. Nah, tools yang kita pakai itu JMeter. Nah, untuk bagaimana cara pakainya nanti kita ngomong di belakang. Lanjutnya GitLab. Ketika kita udah ngebangun satu, automation, maka kita akan coba push ke GitLab agar teman-teman kita yang misalnya mau melanjutkan lagi untuk nge-code lagi, melanjutkan project kita bisa ngambil dari, GitLab atau last push yang kita lakuin atau bisa ngambil dari master. Next-nya Debian itu kita pakai untuk database. Di dalam Debian kan kita akan banyak ya guys, kita bisa connect ke Postgre, kita bisa connect ke SQL dan lain sebagainya. Nah, di Alto sendiri kita pakai Debian. Paling gitu, next Kak. Oke deh, nggak terasa udah selesai. Paling dari aku itu aja, aku kembalikan Kak Dina. Oke, halo teman-teman. Sorry, aku nanya dulu, suara aku terdengar jelas kah atau robotik nih sekarang? Terdengar dong. Thank you sekali loh. Nah, teman-teman tadi kita udah denger ya penjelasannya sangat-sangat full pack dari Kak Yuki dan Mbak Amel mengenai mulai dari environment-nya, mengenai team culture, terus kita juga ngomongin case study, tools, dan segala macam. Cuman aku pasti yakin banget teman-teman yang hadir hari ini punya banyak banget pertanyaan. So, teman-teman yang hadir, kalau kalian punya pertanyaan boleh langsung di-drop aja ke, apa namanya, ke chat, di room chat-nya, boleh langsung diketik, and then nanti akan aku bacakan, nanti kita bisa tanya-tanya lagi atau ngobrol-ngobrol lagi bareng narasumber kita. Kayak gitu. Ternyata, Kak Yuki dan Mbak Amel, dalam penjelasannya kalian tadi tuh juga ada banyak banget loh yang nanya. Mungkin salah satunya aku bacakan dulu juga, tadi sempat nanya soal mengenai si Roro Jonggrang. Tadi mungkin sudah di-mention, tapi mungkin boleh dijelaskan, sedikit lagi nih Kak Yuki atau Mbak Amel. Seberapa sering sih project si Roro Jonggrang ini terjadi dan penentuan timnya tuh kayak gimana? Mungkin siapa nih yang mau jawab? Boleh Kak Yuki, Oke, Mbak Amel? karena tadi gue yang ngomong ya terkait Roro Jonggrang ya, mungkin gue yang balas aja gitu ya, gue yang Boleh. jawab gitu. Untuk project Roro Jonggrang sendiri ini sebenarnya nggak bisa ditentuin, nggak bisa kita prediksi gitu ya. Karena Mhm. sebenarnya bisa aja sangat jarang, bisa aja sesering itu gitu. Tergantung memang kebutuhan. Kalau memang Alto ini lagi gencar-gencarnya banget nih ya bisa aja sebulan satu gitu. Cuma Mhm. dalam tahun ini sebenarnya project Roro Jonggrang kita itu dari awal tahun nyampe bulan Juni ya. Ini nih baru 2 sih. Jadi memang belum sehektik itulah, tapi seenggaknya per 3 Mhm. bulan ini, sejauh ini kita ada 1 project Roro Jonggrang dan ya project-nya itu 1 sprint selesai lah, kurang lebih 2 minggu. Di sini kita 1 sprint itu 2 minggu ya. Terus kalau ditanya nih penentuan timnya itu biasa tergantung dari tim availability. Yang pertama kita Mmm. harus tahu siapa yang available. Yang kedua, apakah project ini impact ke tim yang mana. Misal, ada timnya, Mbak Amel tadi ada terkait notif service gitu, dan itu nyenggol notif service, bisa aja nanti Mbak Amel yang diminta nih buat nge-handle project Roro Jonggrang tersebut gitu loh. Mhm. Kalau benar-benar ini tim baru, yang benar-benar tim baru banget ya, tergantung availability-nya aja yang siapa nih yang tiketnya lagi sedikit gitu kan. Kan di setiap sprint itu kita bisa ngeliat nih load pekerjaan tiap-tiap orang itu seberapa banyak gitu, dan biasa kita milih yang either yang paling senior atau kita milih yang lebih sedikit load kerjaannya, gitu sih kalau untuk terkait project Roro Jonggrang. Oke oke. Mungkin Mbak Amel ada yang mau ditambahin nggak, Mbak? Oke, project Roro Jonggrang ya, aku sendiri pernah ngalamin.
Jadi sebenarnya, seberapa sering itu tergantung bisnis. Mhm. Nah, tergantung bisnis. Misalnya nih, eee, bisnis mau itu live 1 bulan lagi atau 2 minggu lagi. Jadi kita sebagai tim development hanya bisa yes. Mmm. No no no, nggak mungkin bilang no gitu, karena secara Mhm. bisnis juga punya plan kan, mereka udah Oh, punya plan, "Gua harus bisa ngebangin produk-produk aku lebih bagus lagi." Berarti kita harus sebagai support dong guys, bukan bukan sebagai pemutus jembatan mereka gitu. Jadi kalau dibilang, project Roro Jonggrang itu menyebalkan, ya satu sisi mungkin iya, karena secara requirement dan yang kedua tenang guys, kita ada lembur kok, kita disediakan, oke. lembur. Kita ini ya, menyelam sambil minum air ya. Nggak apa-apa. Oke oke. So, basically sebenarnya si Project Rojo Jongrang tadi mungkin aku simpelkan sedikit. Jadi kan kadang, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang lumayan urgent, kita nggak tahu sebelumnya kita bisa, oh ternyata ketika kita coba tiba-tiba, oh ternyata gue bisa loh ngelakuin ini, kayak gitu. Jadi seperti yang dijelaskan dari Kak Yuki dan Mbak Amel tadi. Semoga menjawab ya dari Aditya Putranto. Kita lanjut nih, lumayan banyak pertanyaan, eee, dan waktu kita juga lumayan banyak, jadi kita coba jawab-jawab pertanyaannya, dari teman-teman yang hadir. Pertanyaan kedua dari Jessica nih, yang mana pertanyaannya, dalam regression test kan lumayan banyak tuh, lumayan susah-susah gampang untuk milih test case mana yang bakalan kita execute. Gimana sih caranya QA milih dan analisis test case yang akan digunakan untuk si regression? Apa namanya, baik ataupun tersebut baik positif ataupun negatif case. Nah, gimana nih? Siapa yang mau jawab duluan nih? Ya pasti aku lah ya, karena tadi Boleh aku yang boleh. regresi. Oke, kita ngomongin regresi. Tadi karena itu gampang-gampang susah ya, benar, gampang-gampang susah itu yes. Mhm Tadi kan aku bilang kita bisa ambil sampel, mhm sampel juga bisa. Misalnya nih, aku fokus ke tadi cuma sampai notif service-nya aja. Nah, secara secara kan berarti aku harus ngetes 1 positif test case itu wajib, itu pasti wajib. Nah, mhm untuk negatifnya bisa teman-teman, bisa dibilang akalin lah ya, untuk regression-nya misalnya ketika aku coba matiin servisnya, aku coba time out-in, aku coba length-nya aku kurangin. Nah, sebenarnya guys, setiap servis itu udah punya validasi, misalnya di servis A aja udah gagal, dia nggak akan ngelanjutin ke belakang. mmm, Possible nggak mungkin dia dilanjutin ke belakang, secara validasi pintu gerbang awalnya aja dia udah nggak lolos, gitu. mhm. Jadi gue bilang regresi sampai situ aja juga it's okay, gitu. Karena bagaimana lu menerobos ke belakang sementara pagarnya aja lu nggak bisa terobos, Wes, gitu. mantap. Analoginya Oke. bagus banget ya Mel, buset. Oke, Gua udah Kak Yuki berguru nih. mungkin Kak Yuki ada yang mau ditambahkan sedikit mungkin? Paling kalau regression itu sebenarnya lebih ke fokus kita itu mau kemana? Apakah kita mau ke Mmm, end to end atau kita sebenarnya mau ke servisnya doang gitu loh. Sebenarnya oke. nggak jauh beda sama mindset yang tadi Amel kasih tahu ya. Jadi Mhm lebih ke kalau memang kita mau fullnya end to end gitu ya, benar-benar semua case dari service dari awal nyampe ke end user itu sebenarnya kita masukin aja ke sana gitu loh. Tapi kalau per mhm service kan kita bisa mengkelompokkan lagi, mengkotak-kotakan lagi untuk regression yang mau kita masukin itu kayak yang mana, gitu aja sih paling kalau mhm. terkait regression testing. Oke oke. So, thank you banget, Kak Yuki dan Mbak Amel jawabannya. Semoga Jessica, thank you banget, sudah bertanya juga. Hopefully, menjawab ya pertanyaannya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lain, kita jawabnya di belakang. Kita gantian dulu sama yang lain, kayak gitu. Oke, lanjut nih, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau mau testing seperti server down, terus, saat melakukan transfer atau flow transfer terputus di tengah jalan, dan juga ada case led respond. Kira-kira bisa di-taste pakai tools apa untuk home message tersebut dan apakah bisa case abnormal dijadikan automation? Nah, siapa nih? Gantian kah? Mau Kak Yuki dulu atau Mbak Amel dulu? Ya kalau sebenarnya terkait server down ya, untuk server down sebenarnya kan tadi sempet aku mention kalau di QA environment itu kita sebenarnya bisa
full akses, kita bisa matiin server, kita bisa nge-manipulate data, kita bisa mengubah-ngubah isi database gitu kan. Jadi untuk ngetesnya itu kayak gimana sih ya? Ya kita sebenarnya lebih ke manualan aja gitu ya. Jadi kalau misal kita untuk nge-hit API inquiry misalnya, misal kita nge-hit API inquiry tapi ternyata DB-nya down gitu atau, service yang berhubungan ini lagi mati sementara perlu nih untuk API inquiry tersebut. Jadi sebenarnya kita tes ulang aja gitu, tapi dengan case-case seperti itu. Dan biasanya untuk case-case abnormal itu sangat jarang dijadikan automation, kenapa? Karena kita nggak bisa meng-automate gimana untuk apa ya, ngebuat server itu jadi down gitu loh. Jadi untuk hal-hal yang abnormal kita biasa nggak pernah untuk automate, lebih ke untuk positif dan negatif aja sih. Ya, Oke. betul. Nambah Paling aku nggak Mbak nambahin Amel? Boleh. Iya, boleh. Paling aku nambahin, benar yang dibilang Ko Yuki tadi, untuk secara automation kan kita bisa ngebuatnya itu misalnya ketika case positif, negatif. Nah, guys, di auto sendiri kita, punya RC ya. Ibaratnya kalau kayak abnormal itu kan kita nggak tahu RC berapa yang akan dilempar, gitu. Nah, untuk mengotomasikan RC yang nggak jelas mungkin kita akan jadi rancu ya, nggak tahu gitu output-nya apa. Nah, misalnya ketika sukses itu RC-nya harus 000, suspek itu RC-nya 002, misal gitu. Nah, abnormal RC-nya berapa? Paling gitu sih analoginya dikit gitu. Jadi menurut aku kalau dibilang cara kita nge-trace itu yang tadi aku bilang log, kita lihat lognya, masuk nggak ke lognya. Di lognya itu akan ada tulisan misalnya ketika error akan ada error merah di lognya. Tuh dari log kita bisa nge-trace kok, misalnya ada gangguan di mana aja, tuh. Oke oke oke. Thank you banget jawabannya. Semoga Tengku, pertanyaannya cukup terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, masih pada semangat nih Kak Yuki dan Mbak Amel. Kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Fatir, yang mana pertanyaannya di alto, apakah responsibility atau tanggung jawab, hanya pada quality team? Bagaimana cara supaya selain quality team, juga kontribut ke apa namanya, ke quality-nya nih, kayaknya sih hal yang di-handle ya, yang di-handle dari QA. Terus, pertanyaan lumayan banyak, yang mana pertanyaan selanjutnya, automation tools framework yang digunakan apa, dan programming language-nya yang digunakan apa. Sampai situ dulu, belum selesai, mungkin dijawab dulu. Oke, karena ini pertanyaan banyak kita di-cut dulu ya, kita sedikit-sedikit dulu Boleh, ya gitu ya. betul Jadi betul. untuk pertanyaan yang pertama itu kayak responsibility itu apakah di tim aja gitu? Kalau sekarang udah enggak, quality itu kita lebih ke ya memang untuk functionality end to end memang di kita gitu ya, tapi quality itu kan sebenarnya nggak cuma dari pekerjaan dan hasilnya aja, dari code-nya pun sebenarnya itu bisa dijaga kualitasnya gitu loh, dan quality-nya itu sebenarnya bisa dari tim developer juga. Gimana sih tim developer sebenarnya melakukan quality gitu ya. Di tim developer sendiri itu mereka ada menggunakan unit test dan untuk itu yang pertama dan kedua mereka itu ketika sudah selesai development, mereka itu ngebuat image release, mereka itu deploy ke environment testing mereka sendiri. Jadi ada dev environment. Di dev environment sendiri, mereka itu ngetes dan cuma scope-nya itu dari Alto sendiri ya, untuk developer setidaknya memang harus melakukan testing di dev environment dan setidaknya positive test case yang harus dijalanin sama tim developer. Jadi, positive test case-nya itu memang nggak begitu banyak-banyak, benar-benar kayak, ya happy flow aja gitu, nggak semuanya, dan nggak ada negative test case. Mungkin memang kalau memang developer-nya rajin gitu ya, ya meringankan pekerjaan QA kita juga gitu loh. Jadi, ya quality-nya nggak cuma di QA doang, dari developer-nya juga gitu loh. Dan kalau ditanya tim development doang, apakah cuma tim development? Sebenarnya enggak sih. Dari tim produk pun sebenarnya mereka itu ngejaga kualitas dari PRD-nya mereka sendiri. Gimana ngebuat requirement sedetail mungkin, gimana ngebuat PRD mereka itu serapih mungkin gitu loh. Itu kan sebenarnya suatu hal yang bisa diukur dalam kualitas juga gitu ya, ya nggak sih? Ya nggak Mel? Kalau dari lu gimana? Oke,
Gue nambahin ya kok, gue setuju banget sama yang dari Ki, dari Dev juga ngejaga unit test, dari QA pasti ya, dari QA quality assurance-nya. Nah, sebenarnya sebelum naik ke production kita masih ada testing lagi nih guys, namanya testing staging atau sandbox, yang dilakukan oleh CI atau app support. Nah, ibaratnya, kita udah banyak penyaringan, di Dev udah disaring, udah bersih-bersih, di QA juga disaring, dibersih-bersih, di staging juga masih dilakukan testing, tapi beda NV ya guys, bukan di QA lagi, nama NV mereka staging atau sandbox. Nah di staging juga mereka ngelakuin tes juga apa yang dilakukan QA, bahkan di luar dari tes case QA juga mereka lakuin. Misalnya nih, ngecek proxy, secara di QA kan kita nggak ada ngecek proxy ya guys, karena kita pakai simulator, kita nggak nembak langsung ke klien kita, misalnya kita nggak langsung nembak ke BCA, kita pakai simulator, kita tadi aku memang sempat tertinggal sih, sebenarnya, sebelum kita nge-testing kita harus ngebuat simulator pengganti si partner kita, misalnya pengganti si, Connectly tadi. Jadi kita nggak langsung nembak ke mereka. Nah, dari sisinya staging, mereka akan ngelakuin testing langsung ke Connectly-nya langsung. Berarti mereka harus ngecek secara proxy, secara networking, apakah mereka bisa nge-hit API kita bisa nge-hit API mereka, gitu. Jadi ibaratnya sebelum live ke production, masih ada staging nih yang ngefilter, gitu. Oke, oke. So, ya semoga, pertanyaannya cukup menjawab Fatir. Dari Fatir nih, Kak Yuki dan Mbak Amel, pertanyaannya lumayan banyak, tapi supaya Yang yang lain kedua, juga kebagian, oke. supaya yang lain juga kebagian, kita cukupkan sampai di situ. Nanti Fatir kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi boleh, kita sesi tersendiri nanti, kayak gitu. Japri Oke, boleh. aku lanjut dulu pertanyaannya, dari Rosa, yang mana pertanyaannya, apakah di Alto ada security testing? Karena sepertinya finance industry sangat riskan kalau kalau tidak ada security testing. Boleh di-share nih, silahkan. Oke, dari aku dulu kali ya? Mhm, Karena ada, dibilang ada. mhm, Itu di tahap mana sih? Itu di tahap pen test. Misalnya nih, dari sisi QA kita udah selesai ngelakuin testing, dari staging akan ngelakuin testing juga. Nah, ini akan paralel dilakukan oleh tim pentest, karena staging mhm, kan akan nembak langsung ke connect langsung ke API-nya mereka. Nah, dari tim itu bukan kita ya yang ngelakuin, akan ada tim khusus ngelakuin pentest namanya. oke, Untuk kayak apa ya, security ya tadi ya, security itu pasti ada guys, itu dilakukan tim pentest. Nah, untuk di mhm. belakangnya nanti aku coba ubrak-abrik ya. Oke, gimana Kak Yuki, ada mau nambah? Enggak sih, harusnya udah cukup yang Amel bilang tadi. Lanjut aja dulu. Oke. So, apa namanya, teman-teman yang hadir hari ini dan juga mungkin info sedikit untuk Kak Yuki dan, Mbak Amel, karena kita waktunya ternyata, lumayan terbatas. Jadi kita akan bacakan salah satu, pertanyaan terakhir untuk sesi kita di Etek Talk, tapi kalau misalnya dari teman-teman masih punya pertanyaan yang belum terjawab, boleh banget, di-reach mungkin ke LinkedIn-nya Kak Yuki ataupun Mbak Amel gitu ya, bisa langsung nanya, "Mau pengen belajar ini dong, ini dan segala macam," boleh banget kayak gitu. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan terakhir, yang mana pertanyaannya, kalau tadi mungkin banyak ke technical, mungkin ini lebih ke mindset-nya, yang mana pertanyaan dari Pradyanti. "Halo Kak Yuki, Kak Amel, mau tanya, untuk mengasah quality mindset itu bagaimana ya Kak?" Mungkin boleh nih di-share. Quality mindset itu kan udah paling penting nih ya, fundamental banget nih kita itu sebagai Mhm. QA. Ngasahnya tuh Mhm, gimana? Yang pertama, jangan nyerah gitu. Yang pertama mmm, jangan nyerah. Untuk kita jadi QA yang punya mindset-nya quality banget, kita itu mhm, harus sering-sering ya ngetes gitu loh. Kita yap, semakin, learning by doing dan semakin banyak hal yang kita latih, semakin terbiasa, bisa karena biasa, gitu. mmm, Bisa karena biasa, yang pertama sih sebenarnya kayak gitu ya. Jadi, di luar itu juga kita itu perlu ya skill yang lain sih, di luar kebiasaan. Skill yang lain itu yang dimaksud tadi adalah ya kita itu perlu kritis terhadap produk yang kita pegang gitulah.
mungkin kita pindah tim pun produk yang kita pegang itu udah nggak kepakai lagi di tim yang lain gitu. Tapi kan, mindset itu bakal tetap ada, gimana kita mencari tahu, gimana sih cara kita untuk tahu flow-nya, step by step-nya. Kita tuh harus tahu detail di setiap fitur, di setiap hal yang dibuat oleh developer itu kita tahu. Mungkin ujung-ujungnya bisa kita itu lebih ke white box testing ya. Jadi untuk testingnya itu kita perlu tahu code-nya apa aja, bahkan kalau perlu ini yang pernah gue lakuin ya, kalau perlu itu kita ngecek code review, mungkin ada pull request dari tim developer itu gue bacain satu-satu sih codingannya. Kayak untuk hal ini kondisinya seperti apa, if else-nya seperti apa. Untuk pengulangannya kita ada logic for segala macam, looping segala macam, itu kita bisa cek tuh di situ. Mungkin itu nggak perlu, tapi gue pernah melakukan itu dan itu works banget sih. Dengan kita tahu, dengan kita tahu code-nya gitu ya, kita itu bisa mencari celah sih sebenarnya dari code yang udah dibikin kayak, "Oh ternyata ini kurang, kalau gua tes pasti nge-bug nih, oh ternyata beneran nge-bug," kayak gitu. Oke. Gitu sih. Oke, oke oke. Mungkin dari Mbak Amel gimana? Mindset ya, paling aku cuma nekanin satu sih, jangan mau di zona nyaman. Nah, lu jangan misalnya ketika lu udah nyaman nih dengan satu misalnya aku udah nyaman sama timnya Kayuki, gua nggak bakal mau lagi pindah ke tim lain. Oh no, jangan jangan gitu dong, lu harus buka mindset lu, guys produk banyak, finance juga banyak. Otomatis ilmu yang lo dapat di timnya Kayuki dengan tim gue pasti beda. Mungkin bedanya nggak akan baik, tapi mungkin akan ada beda. Nah, dari situ kita akan buka mindset nih, mindset lo akan terbuka, oh ternyata di timnya Kayuki pakai gini ya, mungkin secara mindset tim, aduh, oh ternyata timnya Kayuki enak banget, developernya oke, secara unit test-nya bagus, QA-nya kompak. Nah, mungkin dari sisi gue, oh mungkin BRD dari PO gue kurang misal gitu ya, ini example ya guys, jangan no heart no feeling ya, gitu. Misalnya kita bisa buka mindset nih, oh ternyata bahkan kita bisa nge-challenge PO nih, "BRD lu udah bener nggak sih Mas atau Mbak?" Gitu. Misalnya kalau gue arahin ke misalnya tadi ya dari fitur A ke fitur B, gue arahin ke A1 gimana? Apa impact-nya? Apakah itu akan menjadi bug yang akan mengganggu transaksi atau gimana? Nah, dari situ kita akan bisa challenge, gitu sih. Oke. So, kita dapat nih 2 insight dari, Kak dan Mbak Amel. Semoga pertanyaannya menjawab ya, buat teman-teman di sini. So, buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, jangan berkecil hati, karena kita tidak berhenti di sini ya, kita masih banyak sekali, kesempatan-kesempatan yang sekiranya, oh mungkin siapa tahu teman-teman yang kemarin sudah apply ke kita, oh ternyata diundang interview, kita bisa ngobrolin lagi, "Kak kemarin pas, pas Etek Talk webinar aku sempet nanya tapi belum dijawab," diberi kesempatan buat bertanya, boleh banget kayak gitu atau juga bisa langsung ke LinkedIn-nya Kak Yuki ataupun ke Mbak Amel. Kayak gitu. So, thank you banget, teman-teman yang hadir hari ini, tentunya juga, narasumber kita yang oke-oke banget malam hari ini ada Kak Yukianto dan Mbak Amel. Setelah Etek Talk ini ada apa sih di Alta Network? So, teman-teman, mungkin kemarin sudah apply CV-nya, profilnya yang terbaik ke, ke Linktree. Mudah-mudahan nanti setelah ini cocok, berjodoh ke Alto, kalian bisa langsung ngerasain semua cerita dari Kak Yuki ataupun Mbak Amel, kayak gitu ya. So, hari ini kita, nggak cuman webinar, tapi ke depannya kita bakalan ada hiring juga untuk QA engineer, kayak gitu. So, sebelum kita tutup, aku pengen ngasih tahu juga kalau Etek Talk tuh nggak cuman di sesi QA engineer, besok kita masih punya sesi, developer. Kita juga punya narasumber yang keren-keren banget kalau teman-teman mungkin, lebih pengen ke engineer atau mungkin, lebih pengen ke engineer tapi pengen tahu developer juga kayak gimana, boleh hadir di besok dan di hari Rabu kita juga ada untuk teman-teman IT application support, kayak gitu.
Jadi teman-teman, silakan hadir juga di 2 sesi, yang akan datang. Kita juga punya narasumber yang nggak kalah keren, daripada, apa namanya, yang punya keunikannya masing-masing, kayak gitu. So, teman-teman, thank you banget, sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu, kayak gitu. Mungkin boleh nih, teman-teman yang hadir hari ini, boleh di open cam dulu, tadi selama sesi juga ada yang open cam. Gitu ya, kita foto bareng dulu. Silahkan silahkan teman-teman foto bareng, jadi nanti ketika siapa tahu ada yang diundang interview, "Kak, aku ada loh fotonya, aku hadir loh," kayak gitu. Boleh nih yang lain, silahkan ya dihidupkan dulu kameranya, kita foto bareng. Ayo ditunggu yang lain, silahkan. Oke. Ada lagi yang mau hidupkan kamera? Silahkan silahkan, kita tungguin yang mau touch up dikit boleh, yang mau nyisir-nyisir dikit boleh, gitu. Oke. Lagi-lagi silakan, ada 43 orang nih di dalam, eee, ruangan ini, di dalam room Teams. Boleh dihidupkan kameranya dan kita foto bareng. Oke, ada lagi? Silahkan. Oke, kita tungguin. Jangan, apa namanya, jangan panik teman-teman, kita tungguin sampai semuanya, hidupin kamera, gitu. Oke, silakan, ada lagi yang mau hidupin kamera boleh ya? Masih kita tungguin nih. Oke. Oke oke, lagi ya, yang lain boleh ya? Kita hidupin kameranya dulu. Oke, silahkan, kita tungguin. Oke. Ada lagi yang mau hidupin kamera? Kita tunggu 1 menit, mungkin boleh? Silahkan ditungguin. Oke. So, Kak Yuki dan Mbak Amel ini nih teman-teman kita yang tadi dengerin obrolan kita yang lumayan panjang. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya, kayak gitu. Halo guys, kami tunggu di auto ya. Oke, ada lagi silakan, aku masih nungguin nih. Silahkan yang masih mau menghidupkan kamera. Bentar. Oke. Oke, since everyone's, kayaknya ada yang lagi, santai juga, kita langsung mulai aja foto. Mungkin aku aba-aba sedikit dulu, untuk, tim, apa namanya, tim support-nya kita yang menyupport, mulai dari webinar, slide, dan segala macam tadi, ada Lana atau Noval. Udah oke? Sudah ready kah? Mungkin reaction sedikit? Oke ya, kita foto ya teman-teman. Oke, mungkin boleh, gayanya bebas, kita foto, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi mungkin, boleh ya? Sekali lagi, kita ulang ya, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, so teman-teman semuanya thank you banget udah nyempetin waktunya buat hari ini. Semoga semua insight, semua informasi yang didapatkan bermanfaat, kita bisa ketemu, di Alto ataupun tidak di Alto, kita, masih, apa namanya, punya kesempatan itu di luar sana, kayak gitu. So, thank you banget teman-teman, aku Dina, selaku host pamit undur diri, thank you juga buat, 2 narasumber kita dan semua tim yang sudah mensupport, kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di Tech Talk tahun depan dan 2 sesi lainnya, gitu. Oke, bye semuanya. Bye semuanya. Bye Thank guys, thank you. you. Bye.